Pengertian bisnis. Bisnis adalah aktivitas yang dilakukan oleh individu ataupun organisasi dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan melalui produksi, distribusi, dan juga penjualan barang ataupun jasa. Bisnis mencakup berbagai aspek seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan sumber daya, tentunya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Bisnis dapat dijalankan dalam berbagai skala, mulai dari usaha kecil hingga perusahaan besar, dan juga mencakup berbagai sektor ekonomi seperti perdagangan, manufaktur, jasa, teknologi, dan juga yang lainnya. Untuk selanjutnya adalah pengertian etika bisnis. Etika bisnis adalah seperangkat prinsip dan juga standar moral yang mengarahkan perilaku individu dan organisasi dalam konteks bisnis, di mana etika bisnis ini mencakup praktik-praktik yang adil, transparan, dan juga bertanggung jawab terhadap semua pihak yang terlibat, termasuk dari karyawan, pelanggan, pemasok, masyarakat, dan juga pemegang saham. Etika bisnis ini bertujuan untuk memastikan bahwa bisnis dijalankan dengan integritas dan juga kejujuran, menghindari praktik yang merugikan atau tidak adil, serta berkontribusi positif terhadap masyarakat dan juga lingkungan. Selanjutnya ada beberapa prinsip utama dalam etika bisnis, yaitu meliputi 1. Adanya kejujuran dan juga keterbukaan, di mana menyampaikan informasi secara jujur dan juga terbuka kepada semua pihak yang berkepentingan. Yang kedua adalah tanggung jawab, di mana bertanggung jawab atas tindakan dan juga keputusan bisnis, termasuk dampaknya terhadap seluruh masyarakat dan juga lingkungan. Untuk yang ketiga adalah keadilan, di mana memberikan perlakuan yang adil dan juga setara kepada semua pihak yang terlibat. Untuk yang keempat ada integritas, yaitu menjaga prinsip-prinsip moral yang kuat dan juga konsisten dalam semua tindakan bisnis. Untuk yang kelima ataupun yang terakhir yaitu kepedulian terhadap masyarakat dan juga lingkungan, yaitu mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari keputusan bisnis dan juga berusaha untuk meminimalkan dampak negatif. Untuk kesimpulannya di sini, etika bisnis sangat penting karena dapat mempengaruhi reputasi perusahaan, hubungan dengan pemangku kepentingan, dan juga keberlanjutan jangka panjang dari bisnis itu sendiri. Baik, perkenalkan saya Muhammad Farhan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian etiket moral, hukum, dan agama. Dari pertama dulu nih, etiket moral. Etiket moral biasanya mengacu pada seperangkat norma atau aturan tidak tertulis yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat. Ini mencakup tata krama, kesopanan, rasa hormat terhadap orang lain, dan nilai-nilai yang dianggap baik atau benar dalam interaksi sosial sehari-hari. Etiket moral dapat berbeda-beda antar budaya dan dapat berubah seiring berjalannya waktu. Dan di sini akan menjelaskan tentang pengertian hukum. Hukum adalah seperangkat peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah atau negara di suatu negara tersebut, yang berwenang untuk mengatur perilaku masyarakat dari negara tersebut. Tujuannya untuk menciptakan tatanan sosial yang teratur, adil, dan aman, serta menetapkan hak dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh individu dan sekelompok dalam masyarakat hukum. Hukum memiliki sanksi atau konsekuensi bagi pelanggaran, dan biasanya terdapat proses hukum yang mengatur pada kebijakan dan penegakan hukum di negara itu sendiri. Agama adalah seperangkat kepercayaan, keyakinan, dan praktik spiritual yang diikuti oleh sekelompok orang atau komunitas. Agama memberikan panduan moral dan etika bagi penganutnya dengan menetapkan prinsip-prinsip tentang baik dan buruknya kebenaran dan cara hidup yang baik. Agama juga seringkali mencakup ritual, ibadah, dan ajaran tentang hubungan manusia dengan kekuatan spiritual dengan Tuhan masing-masing. Di Indonesia sendiri memiliki banyak agama, dan paling mayoritas di agama Indonesia
adalah agama Islam, dan masih banyak agama-agama dan keyakinan masing-masing di dalam Republik Indonesia. Dan kita harus memiliki rasa hormat terhadap perbedaan agama di dalam suatu negara atau suatu pemerintah. Kita tidak bisa membuat keyakinan dan mana yang benar maupun yang salah. Dan cukup sekian dari saya, Muhammad Farhan, mundur diri. Assalamualaikum. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya, Nur Fadila, dengan NIM 2210105304. Etika dapat diklasifikasikan menjadi yang pertama, itu ada etika deskriptif. Etika deskriptif yaitu etika di mana objek yang dinilai adalah sikap dan perilaku manusia dalam mengejar tujuan hidupnya sebagaimana adanya. Nilai dan pola perilaku manusia sebagaimana adanya ini tercermin pada situasi dan kondisi yang telah membudaya di masyarakat secara turun-temurun. Yang kedua, itu ada etika normatif. Etika normatif yaitu sikap dan perilaku manusia atau masyarakat sesuai dengan norma dan moralitas yang ideal. Etika ini secara umum dinilai memenuhi tuntutan dan perkembangan dinamika serta kondisi masyarakat. Adanya tuntutan yang menjadi acuan bagi masyarakat umum atau semua pihak dalam menjalankan kehidupannya. Lalu yang ketiga itu ada etika deontologi. Etika deontologi yaitu etika yang dilaksanakan dengan dorongan oleh kewajiban untuk berbuat baik terhadap orang atau pihak lain dari pelaku kehidupan. Bukan hanya dilihat dari akibat dan tujuan yang ditimbulkan oleh sesuatu kegiatan atau aktivitas, tetapi dari sesuatu aktivitas yang dilaksanakan karena ingin berbuat kebaikan terhadap masyarakat atau pihak lain. Lalu, yang keempat itu ada etika teleologi. Etika teleologi adalah etika yang diukur dari apa tujuan yang dicapai oleh para pelaku kegiatan. Aktivitas akan dinilai baik jika bertujuan baik, artinya sesuatu yang dicapai adalah sesuatu yang baik dan mempunyai akibat yang baik, baik ditinjau dari kepentingan pihak yang terkait maupun dilihat dari kepentingan semua pihak. Lalu yang kelima adalah etika relativisme. Etika relativisme adalah etika yang dipergunakan di mana mengandung perbedaan kepentingan antara kelompok pasrial dan kelompok universal atau global. Etika ini hanya berlaku bagi kelompok pasrial, misalnya etika yang sesuai dengan adat istiadat lokal, regional, dan konvensi. Dengan demikian, tidak berlaku bagi semua pihak atau masyarakat yang bersifat global. Baik, konsep etika merupakan cabang dari filsafat yang membahas segala soal kebaikan dan keburukan di dalam hidup manusia. Ia juga membicarakan seluruh pribadi manusia, baik hati nurani, ucapan, dan tingkah laku. Mengenai konsep etika adalah jiwa yang mengajak seseorang untuk melakukan perbuatan tanpa dipikirkan dan diperhitungkan sebelumnya, sehingga dapat dijadikan fitrah manusia dan hasil dari latihan-latihan yang telah dilakukan hingga menjadi sifat diri yang melakukan huluk yang baik. Kemudian referensi etika pada era modern sangat berpengaruh untuk membentuk akhlak seseorang agar menjadi baik serta dapat mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga melahirkan kebahagiaan bagi setiap yang melakukannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai nilai asas dan norma dalam etika hukum dan bisnis. Berikut ada beberapa nilai asas yang penting dalam etika dan hukum bisnis. Yang pertama itu ada integritas, contohnya kejujuran dan transparansi dalam segala tindakan dan pengambilan keputusan. Konsisten antara ucapan dan perbuatan. Mempertahankan prinsip-prinsip moral yang kuat. Lalu yang kedua di sini ada keadilan, contohnya yaitu memperlakukan semua pemangku kepentingan secara adil dan tidak diskriminatif. Lalu memberikan kompensasi dan kesempatan yang setara. Selanjutnya menerapkan aturan dan kebijakan secara konsisten. Yang ketiga ini ada tanggung jawab, contohnya yaitu
mempertanggungjawabkan dampak dari keputusan dan tindakan bisnis, memprioritaskan kepentingan publik, pelanggan, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya. Lalu bertindak dengan kehati-hatian dan mengelola risiko dengan baik. Lalu yang keempat itu ada profesionalisme, contohnya itu menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai kemampuan terbaik, mematuhi standar etika dan kode etik profesi yang berlaku, terus belajar dan meningkatkan kompetensi secara berkelanjutan. Yang kelima ini ada keberlanjutan, contohnya mempertimbangkan dampak bisnis terhadap lingkungan dan masyarakat, lalu menerapkan praktik bisnis yang ramah lingkungan dan berkomitmen terhadap pengembangan berkelanjutan, memastikan kelangsungan usaha dalam jangka panjang. Lalu yang keenam itu ada kepedulian, contohnya yaitu memperhatikan kesejahteraan karyawan, pelanggan, dan komunitas di sekitar. Lalu kontribusi pada pengembangan masyarakat dan lingkungan, menghargai hak asasi manusia dan mendukung praktik bisnis yang etis. Nilai-nilai asas ini menjadi landasan bagi perusahaan untuk menjalankan kegiatan bisnisnya dengan etis, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Penerapan nilai-nilai ini dapat membantu membangun reputasi, meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, dan mencapai keberhasilan bisnis dalam jangka panjang. Berikut ada beberapa norma penting dalam etika dan hukum bisnis. Yang pertama itu ada norma hukum, kepatuhan terhadap undang-undang, peraturan, dan perundang-undang yang berlaku. Yang kedua itu ada norma kejujuran, transparansi dalam menyampaikan informasi, tidak melakukan kebohongan atau menyembunyikan fakta. Yang ketiga ada norma keadilan, yaitu memperlakukan semua pemangku kepentingan secara adil dan tidak diskriminatif. Lalu yang keempat itu ada norma tanggung jawab, bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan oleh keputusan dan tindakan bisnis. Dan yang kelima itu ada norma profesionalisme, yaitu menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan kemampuan, keahlian, dan keterampilan terbaik. Lalu yang keenam itu ada norma perlindungan lingkungan, yaitu mempertimbangkan dampak kegiatan bisnis terhadap lingkungan. Penerapan norma-norma ini dalam etika dan hukum bisnis dapat membantu perusahaan membangun reputasi yang baik, meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, dan mencapai keberlanjutan usaha dalam jangka panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ika Januar. Saya akan menjelaskan etika bisnis sebagai autonomic legislation atau perundang-undangan otonom, berarti bahwa perusahaan atau organisasi secara sukarela mengadopsi dan menjalankan norma-norma etika yang mereka tetapkan sendiri tanpa paksaan atau intervensi eksternal seperti hukum negara. Konsep ini mencakup beberapa aspek penting. Yang pertama adalah self-regulation, pengaturan mandiri. Perusahaan menetapkan mode etik dan standar operasional yang berfungsi sebagai pedoman perilaku bagi karyawan dan manajemen. Ini mencakup tanggung jawab sosial, integritas, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip moral. Yang kedua, independensi dan otonomi. Perusahaan bertindak secara independen dalam menetapkan standar etika yang relevan dengan industri atau pasar mereka. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa standar ini diimplementasikan dan diikuti. Yang ketiga, tanggung jawab moral. Ada pengakuan bahwa bisnis memiliki tanggung jawab tidak hanya kepada pemegang saham, tetapi juga kepada masyarakat luas, lingkungan, dan pemangku kepentingan lainnya. Yang keempat, komitmen jangka panjang. Etika bisnis yang dijalankan secara otonom mendorong perusahaan atau berkomitmen pada praktik berkelanjutan yang mendukung kesejahteraan jangka panjang daripada keuntungan jangka pendek. Dengan demikian, etika bisnis sebagai autonomic legislation menggambarkan pendekatan proaktif dan sukarela dalam menjaga integritas dan tanggung jawab sosial perusahaan, di mana perusahaan berfungsi sebagai legislator bagi diri sendiri dalam menetapkan standar etika yang tinggi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.